Amin. Halo, welcome back semuanya bersama saya JJ atau Jennifer Ongkora Harjo dan Mas Ratmono Hadi Widiatmoko. Halo Mas Ratmono, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, baik Pak Cici. Gimana Oke, kabarnya? Baik. sip. Kabar saya bisa dilewati ya, puji Tuhan. Oke, sekarang kita akan belajar new lesson ya dari pneumatik, dari lab pneumatik hidrolik. Kita akan belajar tentang hydraulic basic. Nah, sebelum kita mulai, saya ada satu komponen yang menarik gitu ya, yang sering diabaikan tapi esensial gitu ya, penting, yaitu selang atau hose atau tubes. Biasanya orang-orang menyebutnya seperti itu. Bisa ditunjukkan yang mana itu? Oke, yang Ya. warnanya hitam itu ya. Kalau di pneumatik kita pakai selang, kamu pasti bisa mengenali mana itu selang atau mungkin pipa bentuknya. Atau bisa juga apa ya, ya selang atau pipa. Nah, kalau di hidrolik itu selangnya itu lebih besar dan lebih kuat karena dia harus menahan pressure yang lebih tinggi. Kalau kalian pernah pegang juga itu tidak seringan selang-selang pada umumnya ya, karena dalamnya ada metalnya, besi dan konstruksi lainnya. Oke. Jadi apa yang menarik dari selang ini? Karena saya sering merefleksikan diri saya atau ya diri saya, nggak usah lihat orang lain ya. Diri saya itu sebagai selang. Bahwa selang itu fungsinya apa, Mas? Coba, kalau selang itu fungsinya apa? Selang itu menyalurkan ya, menyalurkan energi. Oke, Kalau dalam hal dalam ini cairan ya. dalam hal ini cairan atau fluida, tapi fluida itu juga ada fluida gas. Di pneumatik itu fluida gas. Dan kalau saya merasakan, oh ya, saya itu seperti selang. Saya itu menyalurkan kebaikan yang saya terima, kasih yang sudah saya terima, itu saya salurkan. Dan apa yang saya pelajari adalah saya nggak boleh bangga dengan kebaikan atau apapun yang bisa saya salurkan. Misalkan saya bisa merekam ini gitu, saya punya ilmu ini, itu bukan untuk saya pamer, bangga, atau sombong gitu ya. Maksudnya kayak, oh aku bisa ini gitu, kayak kayak show off ya, ya show off. Cuman tujuannya itu ya sebagai selang. Ingat, itu bukan yang utama. The main power is energinya, tertransfer gitu. Kalau saya dibandingkan orang lain juga masih bisa. Jadi don't think that you are the only one yang bisa stay di satu tempat. Kalau kalian mendapat kesempatan untuk menjadi penyalur, ya lakukan dengan rasa syukur karena kesempatan itu, bukan karena feedback dari tindakan kalian. Jadi misalnya gini ya, misalnya saya berbuat baik, saya kasih sesuatu ke Mas Ratmono, bukan karena saya berharap feedback dari Mas Ratmono yang, "Ya ampun Juje, makasih," gini-gini kan, sesuatu yang mungkin kita itu sebagian dari kita akan mengharapkan kalau kita memberi, kita mungkin, "Oh iya, lain kali kita akan diberi, kalau kita butuh apa, dia akan memberikan." Bukan. Tapi kita memberikan dengan tulus ya, karena, "Oke, ini kesempatan aku bisa berperan menjalankan fungsiku, maka aku senang." Seperti itu. Oke, sekian dari aku. Oke, Mas Ratmono, ada tambahan? Itu sudah sangat baik sekali, Mbak. Sudah sangat-sangat komplit. Saya juga setuju tentang hal itu. Ya, kita hanya alat saja, ya. Biar kemuliaan buat Tuhan aja ya. Itu dari saya. Oke, ya kita boleh next. Ini sepertinya ada seorang sosok yang cukup inspiratif ya, yaitu Romo Kasut. Saya nggak pernah bersentuhan dengan beliau, tapi saya mendengar kisahnya. Ya, kisahnya itu bahwa beliau dari luar negeri, dari Swiss ya, atau Jerman, Mas Rat? Dari Swiss ya, dari Dari Horgen, Swiss, Swiss. dari Ya, Swiss ya. Tapi betul. dia, tapi dia ke Indonesia, dan kalau yang sering disebut orang itu dalam senyap dia menyalakan lilin itu. Nah, terus dia mempunyai beberapa kata-kata indah, salah satunya yang terkenal dan saya juga suka adalah lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Ini kalau direfleksikan ke saat ini, ya bukan berarti kalian tiba-tiba nyalain lilin gitu ya, tapi ya lebih baik
do something that you know it's good daripada kalian komentar, daripada kalian mengeluh terus dan tidak ada faedahnya begitu. So do something, that's it. Gimana, ada tambahan? Iya, sesuatu yang baik sudah dimulai oleh Romo Kasut ya, dengan mendirikan ADMI dan ada banyak alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, masuk dalam industri-industri di Indonesia. Dan kita sebagai alumni ya, dan nanti kalian juga selaku alumni Politeknik ADMI Surakarta itu menjadi lilin-lilin di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi kita bawa semangat Romo Kasut ini untuk kita jadi berkat juga untuk setiap lokasi atau tempat area yang kita datangi begitu. Itu dari saya, Mbak. Oke, kabarkan advokasi. Ya, mantap sekali. Yes. Ya, oke. Ya, kita bisa lanjut mungkin. Ini kita dalam rangka mengenang juga ya 9 tahun wafatnya founding father kita itu. Seperti itu. Semoga spirit mula-mula itu bisa dihidupkan kembali. Yang berasal dari mereka, ini kan adanya SJ, Jesuit. Nah, mungkin kalian yang belum tahu, kalian ada baiknya juga mengetahui tentang spirit Ignatian gitu. Apa yang mendasarinya? Saya sudah dijelaskan dan saya cukup setuju bahwa satu kalimat atau quotes atau apa ya, satu apa sih itu misi atau bukan ya? Yel nggak tahu lah moto gitu ya. Yang ad maiorem Dei gloriam. Jadi semoga saya nggak salah membacanya. Yang artinya untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan ya. Fokusnya siapa? Kalian harus tahu. Kalian akan tahu gitu. Ini tidak mengacu pada suatu kepercayaan tertentu, tapi secara umum ya. Oke, sekian. Lanjut. Oke, Mas Mono. Sekarang kita bahas tentang aplikasi. Aplikasi dari hidrolik. Ini berarti kita contoh-contohnya dulu ya. Mungkin Mas Mono bisa berikan contoh-contoh dari setiap field itu alat-alat apa yang dipakai gitu ya. Bisa berikan gambarannya. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Kita mempelajari hidrolik ya, dan kita sudah melihat di sekitar kita apa aja hidroliknya. Hidrolik aplikasi itu seperti apa saja. Contohnya misalnya di bidang mechanical engineering, misalnya ada alat press, ada mold ya. Itu digerakkan, mesin injeksi itu digerakkan dengan hidrolik, kemudian ada dongkrak dan seterusnya itu hidrolik ya. Kemudian ada di car technology itu ada bagian apa namanya brake ya atau rem, kemudian kopling itu ada aplikasi hidroliknya. Kemudian ada bagian apa lagi ya? Ada banyak ya. Power steering ya itu ada juga di bagian hidrolik. Kopling tadi udah disebutkan. Kemudian agriculture itu banyak ya mesin-mesin alat berat yang sekarang misalnya menebang pohon, memindah pohon, alat panen gitu ya, alat angkat itu banyak yang menggunakan juga hidrolik sebagai penggeraknya. Kemudian ada di earth moving and mining technology itu ada misalnya untuk menembus gunung itu ada apa namanya deep tunnel drawing, deep tunnel boring ya itu. Mesinnya itu kayak ular menembus gunung ya. Kemudian ada juga misalnya bucket wheel itu untuk mengeruk ya, meratakan bukit dan seterusnya. Itu ada banyak sekali eskavator ya, hidrolik eskavator. Terus banyak sekali kita bisa lihat di lapangan sana. Kemudian shipbuilding technology itu untuk membangun kapal, mengangkat ya, pastinya ada butuh aplikasi hidrolik. Offshore technology di lepas pantai atau pertambangan bisa. Dan ini bisa untuk drilling ya, untuk memutar drill itu atau bor itu dalam bumi itu memerlukan tenaga yang powerful juga. Aircraft and spacecraft technology, misalnya pada pesawat itu ada penggerak roda, ada penggerak sayap, ya penggerak ya ekor ya, itu ada banyak aplikasi hidrolik. Jadi di sekitar kita itu banyak sekali. Termasuk di mall itu ada yang memakai hidrolik sebagai lift ya. Ada banyak sekali aplikasi hidrolik di sekitar kita. Begitu aplikasinya, Mbak Cici. Luar biasa sekali, sangat cepat dijelaskan itu seperti
Seperti itu ya. Jadi kalau kalian merasa ada yang tertarik dengan salah satu aplikasinya, mau tahu lebih jauh, silahkan kalian cari di YouTube saja ya. Kalian cari secara lebih detail gitu. Misalnya yang kalau menarik buat saya itu tentang deep tunnel mining ya tadi namanya. Nah itu alatnya itu bisa sangat besar dan karena prosesnya itu bisa sangat lama, sampai mungkin seminggu atau beberapa hari itu pekerja harus tinggal di sana. Jadi kayak mesin itu dibangun semi seperti ada tempat istirahatnya kayak gitu-gitu. Benar begitu ya Mas ya? Iya, untuk deep tunnel boring emang seperti itu dan dimensinya kan diameternya yang masuk kan bisa 25 meter dan panjang mesinnya itu bisa sampai 200 meter yang saya baca. Jadi itu luar biasa, di dalamnya ya orang bisa ikut dalam mesin itu bergerak masuk dan kemudian ada konveyor keluar membawa material itu di luar dan seterusnya, itu prosesnya panjang sekali ya di sana. Ya. Menurut saya itu menarik karena ya bukan selain karena itu besar ya, tapi yang saya pikirkan karena itu risky gitu. Jadi butuh pemikiran yang mendalam, butuh detail. Nah, semua itu hanya bisa didapatkan lewat proses. Kalau kalian dari awal belajar, oh aku belajar teliti, belajar berhati-hati, belajar belajar mau belajar, belajar mau belajar itu lucu. Tapi ya kita kadang-kadang dari kita itu terjatuh pada yang namanya mager, males gitu, males gini, males itu. Nah, makanya kita harus melatih kebiasaan untuk spirit long life learning gitu ya. Oke, itu yang menarik buat saya. Kita boleh lanjut. Iya. Nanti kalau misalnya pengen tahu tentang aplikasi-aplikasi bisa lihat di bawah ini ya. Ada Rexroth. Large Ya. hydraulic gas. Rexroth itu salah satu produsen ya. Produsen hidrolik di Jerman yang nanti aplikasinya bisa dilihat di sana, menarik sekali. Ada juga Liebherr. Liebherr itu juga produsen alat-alat berat hidrolik. Nanti banyak mesin-mesin yang direview di sana. Atau kalau misalnya pengen tahu tentang deep tunnel boring tadi ya, itu mesinnya kayaknya namanya tunnel bore machine ya. Itu nanti bisa dicari juga ya. Kita lanjut ya Mbak Cici ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini overview. Nah, dari sini hidrolik itu bisa kita baca ya. Transmisi berarti untuk transfer, perpindahan, dan kontrol gaya, serta kecepatan menggunakan media cairan. Nah, ini cairan ya, Mas. Tapi yang sering dalam pikiran kita kan oil ya. Beda Iya. atau sama? Atau bisa dijelaskan sedikit mungkin? Ya, untuk menjadi cairan yang bisa dipakai dalam hidrolik itu ada syarat-syaratnya. Dan salah satunya pastinya misalnya anti karat ya. Jadi air biasa itu tidak disarankan, meskipun bisa tapi tidak disarankan karena bisa mengakibatkan karat dan seterusnya. Harus ada fungsi pelumasannya juga. Nah, tidak sembarang cairan ya. Tapi air itu salah satu media, tapi harus dicampur dengan bahan tambah lain, misalnya glikol atau water apa itu tadi saya lupa ya. Nanti bisa dibaca lagi. Glikol gitu ya, itu untuk low inflammability fluids ya, cairan yang tidak mudah terbakar. Selain itu ada oli ya, oli pun ada dua, mineral dan sintetis. Nanti kita bahas lah ya, gitu. Oke, ya kalau hidrolik sendiri bisa dijelaskan berdasarkan asal katanya. Mungkin kalau pneumatik kan benih udara otomatis gitu. Ya, kalau hidrolik itu dari kata Yunani, sepertinya itu ya, dari kata hydro dan aulos. Kalau hidro itu cairan, kalau aulos itu artinya saluran gitu ya. Jadi cairan yang dialirkan lah istilahnya seperti itu. Nah, nanti untuk mengontrol kecepatan dan gerak juga sama seperti pneumatik, bedanya ini dengan cairan. Gitu, Mbak. Nice. Ya. Ini. Sekarang kita lanjut ke skemanya. Ini sepertinya black box-nya atau ini konsep dasarnya apakah sistem ini disebut hidrolik atau bukan? Benar gitu ya, Mas ya? Ya, betul. Nah, oke. Sebelum Jadi dijelaskan kalau kita lihat dari mungkin bisa ya ini mohon maaf saya memotong ya, tapi mohon bisa lebih lebih pelan speed-nya ya supaya kita bisa menyimak dan merasuk gitu ya. Oke, terima kasih Mas, silakan.
Ini karena gaya bicara saya memang seperti ini ya. Ya, Oke, cuman baik. dipelambatin lah. Ya, baik begini ya. Jadi eh, kalau kita melihat aplikasi hidrolik, contohnya ada dongkrak ya, dongkrak yang kita pakai di mobil gitu ya. Nah, di situ ada tugas manusia itu untuk menginjak ya, istilahnya menginjak atau istilahnya menggerakkan tuas. Nah, manusia yang menggerakkan tuas itu adalah sumber energi mekanik, ya, sumber energi mekanik. Tetapi tidak hanya dengan tangan atau kaki atau manusia, tetapi bisa juga dengan motor listrik. Karena motor listrik menghasilkan putaran dan putaran itu nanti dipakai untuk menggerakkan sesuatu. Nah, bagian yang berikutnya dari sistem hidrolik ya, dengan energi mekanik dari sumber luar tadi, dia bisa menggerakkan pompa. Pompa ini itu mengalirkan sesuatu. Jadi dari oli yang diam atau cairan yang diam dalam sebuah tangki, dalam tempat penampungan, dia dibuat mengalir oleh pompa. Ya. Nah, hasilnya adalah fluida yang mengalir. Nah, kemudian dari fluida yang mengalir ini diolah kemudian mengenai flow rate-nya, mengenai atau debitnya dengan pressure-nya. Itu diolah menjadi pressure dan flow rate yang dibutuhkan. Kemudian dia diterima oleh komponen-komponen hidrolik misalnya valve dan kemudian juga silinder atau motor. Hasilnya adalah gerakan yang misalnya gerakan maju, gerakan mundur, atau gerakan berputar. Nah, hasil outputnya adalah berupa gerakan mekanik itu tadi. Jadi ini adalah sistem dari hidrolik. Gitu, Mbak. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat sistem yang kayak yang di bagasi mobil itu ya, itu boleh nggak sih kita sebut hidrolik? Karena kita energi mekanik dari tangan kita membuka bagasi, kemudian dari hidroliknya dia dorong kayak gitu. Ada fluidnya juga kan? Iya. Kalau itu disebut sistem hidrolik atau bukan, tidak sepenuhnya benar. Kalau menurut saya itu ya. Kalau menurut gambar ini juga tidak sepenuhnya benar. Seperti shock breaker itu memang menggunakan cairan, memang cairan juga, hidrolik juga begitu. Tetapi untuk disebut sebagai hidrolik harus ada pengubah energi tadi loh, sistem yang mengubah energi tadi kemudian ditransmisikan dan dirubah lagi menjadi energi lagi begitu. Jadi itu merupakan satu siklus ya, siklus yang komplit gitu. Oke. Berarti harus memang itu tuh dirancang di mana sistem itu ada energi mekanik yang diubah menjadi energi hidrolik atau energi cairan bertekanan dalam saluran tuh ya, karena kan hidrolik itu artinya itu tadi. Kemudian dari itu diubah lagi menjadi energi mekanik lagi ya. Jadi kuncinya di situ ya, Mas. Iya, betul. Oke, saya rasa cukup jelas. Atau Betul. mungkin ada tambahan lagi untuk beberapa aplikasi yang kita sering salah gitu, apa ya misalnya? Ini tuh seringkali dianggap hidrolik dan orang menganggapnya hidrolik tapi salah, gitu. Iya. Kalau dongkrak jelas ya itu sistem hidrolik. Kenapa? Karena dari manusia nekan tuas, kemudian di dalamnya ada pompa, alirannya menggerakkan piston ya, kemudian dia mengangkat mobil misalnya, itu hidrolik. Tetapi tidak semuanya itu seperti itu. Misalnya ada di belakang itu bagasi mobil seperti itu ya, itu sistemnya memakai prinsip hidrolis, tetapi bukan sistem hidrolik yang kita maksud. Juga shock breaker ya di roda. Apakah semua Seperti itu juga. dongkrak itu menggunakan hidrolik, Mas? Kalau yang dipakai di mobil-mobil biasanya itu sepertinya kok seperti hanya mekanik gitu ya, kayak nggak ada bagian hidroliknya. Ada sejauh yang saya tahu itu hidrolik.
Berarti Ya, semuanya karena ada pasti oli dan memakai seterusnya. hidrolik ya? Saya Bahkan tidak tahu tentang semua dongkrak yang dijual di pasaran ya, tetapi yang paling tidak saya punya 2 dongkrak itu memakai hidrolik begitu oh iya, sistemnya. meskipun ukurannya kecil itu masih bisa bisa ya berarti. Bisa, bisa. Oke. Kalau yang kalau kita ke pabrik biasanya itu kan ada kayak alat untuk mengangkat barang itu ya. Yang kayak kita pompa terus bisa naik, itu juga hidrolik ya, Mas? Kita pompa naik Yang buat memindahkan barang troli seperti ya. Troli ya, itu troli nggak ya. tahu namanya. Namanya troli. Troli itu juga hidrolik. Hidrolik yang Oke. kita pompa, kemudian dia naik bawa palet kemana gitu tuh. Ya, Di itu mana hidrolik. pompanya juga masih pakai tenaga kita gitu ya. Kan kita yang Yes, pompa. betul. Oke, Iya, oke cukup jelas, boleh karena kalau dilanjut. di bagasi dan di shock breaker itu hanya dia olinya sebagai peredam saja ya. Dia meredam gitu, meredam impact ya, impact. Seperti itu. Oke, berarti kembali ke fungsi olinya digunakan sebagai apa? Kalau dia sebagai energi, pasti akan ada Ya, result mekaniknya dan ya itu jadi hidrolik. Tapi kalau enggak, ya bisa jadi dia emang cuma seakan-akan ada olinya, tapi fungsinya sebenarnya cuma beda gitu. Olinya difungsikan secara beda. Gitu ya. ya, Oke, kita boleh betul. lanjut. Oke. Ini tentang 2 tipe hidrolik ya. 2 tipe hidrolik. Jadi ini sebenarnya pembagian yang sangat-sangat gampang. Yang pertama adalah hidrolik statis, yang kedua adalah hidrolik mobile. Kalau statis dia diam di satu tempat. Sehingga secara kelistrikan dia lebih mudah karena disambung dengan tegangan jala-jala PLN misalnya. Kalau mobile dia bergerak ya, dia kemanapun ya, bisa dipindah-pindah kemanapun ya. Misalnya mobil, ada pesawat terbang, gitu ya. Misalnya ada troli, begitu ya. Nah itu bisa dipindah-pindah. Makanya disebut sebagai mobile. Begitu. Pembagiannya cuma seperti itu. Oke. Ya, Kalau dia disetting untuk saya kira diam, jelas ya. statis, kalau dia untuk berpindah ya mobile gitu ya. Oke. Ya, Oke, boleh bisa dilanjut. lanjut. Bisa. Oke. Ini adalah perbandingan 3 sistem penggerak. Kalau kita merancang sebuah mesin, ya, kalau kita merancang sebuah mesin, nanti untuk sistem penggeraknya itu biasanya kita ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah elektrik, yang kedua adalah hidrolik, dan ketiga adalah pneumatik. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya, misalnya dari sisi elektrik ya, elektrik itu secara overview itu elektrik itu dikenal dengan energi yang lebih murah karena dia bisa langsung pakai energi dari listrik negara kan. Kemudian dia terkenal dengan presisi karena elektrik digunakan misalnya dengan motor servo, dia menggerakkan eretan pada mesin milling sehingga kepresisiannya sangat-sangat tinggi sekali. Ya, elektrik seperti itu. Tetapi dia juga punya kekurangan, dia tidak bisa overload, jadi mudah terbakar begitu ya. Hidrolik itu dikenal dengan tenaga yang besar, gitu ya, tenaga yang sangat besar dan dia bisa overload. Nanti kita jelaskan. Pneumatik itu sangat terkenal dengan variasi aktuator yang sangat beragam, ya. Jadi misalnya ada gripper, ada vakum, ada silinder, ada motor, itu pneumatik punya semuanya itu. Sehingga dengan kecepatan tinggi, higienis juga karena udara itu bersih, maka dia menjadi pilihan yang baik ya. Kita bisa lihat pada tabel ya, misalnya pada energy storage. Gitu. Mungkin Mbak Cici mau ada pertanyaan dulu tentang Lanjutin ini. dulu aja enggak apa-apa, nanti saya tanyanya terakhir. Oke, baik. Misalnya ya, kalau kita membandingkan dari penyimpanan energi ya, kita skip aja dulu beberapa poin. Energy storage, elektrik itu sulit untuk disimpan. Ya, misalnya dengan baterai, aki, bisa pun terbatas. Jadi dia tidak bisa menyimpan tegangan tinggi dan kemudian arus yang besar begitu ya. Dalam sebuah baterai itu sulit sekali, ya.
Tapi dengan teknologi yang sekarang itu, misalnya baterai yang digunakan pada Tesla itu bisa untuk berapa jam perjalanan, itu penemuan yang luar biasa. Tetapi baterai ini pastinya sangat mahal ya. Kemudian hidrolik itu limited ya, limited. Dia dengan bantuan gas juga, karena oli atau cairan tidak bisa dimampatkan. Pneumatik itu paling gampang dalam menyimpan, karena dia bisa disimpan dalam tabung dengan tekanan yang tinggi begitu. Misalnya ada tabung oksigen, ada tabung nitrogen, itu tekanannya bisa sampai 150 bar. Artinya 150 kali volume itu bisa dimampatkan dalam sebuah tabung. Gitu ya. Kita lompat lagi mengenai power supply cost. Elektrik itu murah ya. Hidrolik itu cukup tinggi, mahal. Dengan dia harus mengurus oli cairan gitu, pompa gitu ya, tetapi tidak setinggi pneumatik. Pneumatik sangat mahal karena untuk sama-sama udara yang digunakan memenuhi syarat, maka dia harus menggunakan kompresor, ada tangki, ada selang, ada filter, ada dryer, pemipaan yang tidak murah, sehingga instalasinya menjadi sangat mahal. Sehingga nanti ketika memperhitungkan tentang penggunaan energi yang paling murah, itu orang refernya ke elektrik. Hidrolik di tengah-tengah. Pneumatik jangan dulu. Kenapa? Karena ketika ini industri rumah tangga, mosok dikasih pneumatik, dia harus beli kompresor, dryer, macam-macam, kan kasihan. Ya. Kemudian di sini yang penting sekali ya, ini tentang forces. Nah ini, ketika kita membahas hidrolik sekarang, unggulnya di mana sih? Ternyata dikasih warna bintang kuning ini ya. Hidrolik itu paling tinggi, paling besar dalam hal gaya. Tenaga yang dihasilkan itu bisa mencapai 300 ton. Ya, itu kalau referensi kita dari Vesto. Itu berdasarkan komponen yang bisa diproduksi oleh Vesto, dan muncul angka seperti ini dengan tekanan 600 bar, dan dia bisa 100 kali lebih besar dari pneumatik ya. Tetapi kalau kita refer ke merek-merek yang lain, itu bisa juga mereka membuat drives atau komponen aktuator yang lebih besar lagi dengan tekanan yang lebih tinggi, siapa tahu ya. Untuk yang pneumatik dia lebih kecil gayanya. Dan elektrik itu bisa very high forces can be realized ya, tapi harus dengan bantuan mekanik ya pastinya. Nah, tetapi dia tidak bisa overload. Ini yang kelemahan ya, kalau hidrolik bisa overload nih. Overload itu maksudnya bebannya yang dikasih ke sistem hidrolik lebih besar dari kemampuannya. Misalnya biasanya sebuah dongkrak itu ngangkat mobil gitu ya, atau dongkrak hidrolik di tempat cuci mobil. Nah, tahu-tahu datang tank gitu di situ. Diangkat nggak kuat kan. Tapi apakah hidroliknya rusak? Tidak. Dia cuma tidak kuat saja. Komponennya tidak rusak ya. Tapi beda dengan elektrik ya. Dengan beban lebih besar, maka ada kerusakan tertentu bisa terjadi karena dia terjadi over current. Arusnya terlalu tinggi atau tegangannya terlalu tinggi. Arusnya terlalu tinggi. Jadi sehingga dia membuat komponen yang bekerja overload istilahnya. Itulah kenapa di elektrik ada yang namanya MCB, ada yang namanya fuse, sekring, kemudian ada macam-macam lah untuk melindungi biar ini tidak rusak. Gitu. Dari Mbak Cici ada pertanyaan mungkin? Oke, berarti kalau tentang elektrik itu kan sebenarnya juga kalau dilihat kita punya banyak sekali sensor, banyak sekali komponen dibandingkan dengan hidrolik dan pneumatik ini. Kalau setahu saya ya, sejauh saya mencari ini, kalau elektrik itu berkembang terus dan itu sangat banyak, bahkan sekarang mulai mengarah ke Internet of Things, terus itu part-partnya juga pasti ada hubungannya dengan elektrik gitu. Kalau pneumatik sama hidrolik lebih jarang. Jadi seperti itu. Apakah itu juga satu kelebihan dari elektrik ya, Mas? Iya.
Kalau kelebihannya memang itu ya, jadi elektrik itu bisa lebih presisi dan juga sensor-sensornya bisa lebih presisi, sinyalnya bisa lebih cepat ya, jadi bisa diprogram dan seterusnya. Tetapi untuk konteks ini ya, konteks ini yang kita bicarakan adalah penggeraknya. Jadi ini main actuatornya. Kalau kita kenal Oke. elektrik itu ada motor ya, ada solenoid ya, kemudian apa lagi ya? Elektrik itu. Motornya kan ada macam-macam, ada induction motor, ada AC motor, DC motor, servo stepper, wah macam-macam itu. Tetapi untuk menggerakkan sesuatu yang lurus linear kan dia tidak punya. Dia harus Ya, kita memakai skru dan harus pakai gear, macam-macam lah naik ya. Ada gear gear gitu. gitu ya, butuh bantuan mekanik. Kalau hidrolik dan pneumatik mirip ya, Oke, gitu. Jadi ada komponen yang langsung menghasilkan itu. berarti berarti ini konteksnya itu penggerak, aktuator atau actuation gitu ya. Kita harus sama di sana dulu ya supaya nggak terus Ya, salah bayangkan. Jadi kalau ya, dirangkum boleh nggak betul. dirangkum seperti ini? Penggerak itu kalau kita kejar gaya yang high forces itu almost seringkali bukan almost, seringkali kita langsung refer-nya ke hidrolik. Tapi kalau kita butuh bukan simple, kalau kita butuh yang simple juga bisa sih. Yang simple dan ragamnya macam-macam, kita pilihnya pneumatik karena dia lebih bervariasi, ada model gripper, vakum dan lain-lain. Dan kalau kita cari yang low Betul. cost, itu low cost dalam hal installment itu elektrik gitu, Mas. Instalasinya relatif ya kalau low cost-nya itu ya. Kalau elektrik itu juga bisa mahal karena komponennya juga mahal-mahal sih. Ya, berarti Gitu. kapan kita akan Tapi itu memilih overall seperti itulah. Ya. kapan oh ya udah kalau gitu. Nah, kalau gitu Ha. berarti tapi kan kita nggak bisa langsung menunjuk, oh ini pakainya pneumatik aja, ini hidrolik aja. Berarti untuk mengetahui itu memang dari beberapa aspek ini harus dibandingkan lagi ya. Kita harus melakukan kalau di perancangan yang namanya morfologi itu ya, Mas? Iya betul. Jadi sebelum kita menetapkan misalnya dalam sebuah sistem itu ini nih bisa nih pneumatik bisa, hidrolik juga bisa. Loh ini elektrik juga bisa. Nah, kemudian kita mikir untung ruginya. Misalnya dari sisi kecepatan, kemudian dari sisi kepresisian, maintenance, penyediaan energi gitu ya. Kemudian ditimbang-timbang yang paling ekonomis mana. Misalnya yang paling ekonomis adalah elektrik, ya sudah. Ya kadang-kadang proses ini yang butuh pengetahuan untuk atau pengalaman ya di masing-masing area ya. Kalau dia tidak punya pengalaman ya kadang-kadang ya hasilnya juga tidak begitu maksimal gitu ya. Kadang-kadang misalnya milih oh ini pakai pneumatik saja gitu ya, tapi tidak berpikir bahwa energinya mahal gitu. Ya seperti itu. Ini butuh pengalaman untuk bisa membandingkan dan memilih yang terbaik. Wow, oke. Gitu ya. Itu proses mencari pengalaman. Oke, Mas Lakmono mungkin bisa berbagi pengalamannya dalam selama ini ya waktu merancang memilih menggunakan sistem penggerak apa? Mungkin bisa sharing gitu. Kalau pengalaman, saya bukan seorang desainer mesin yang berpengalaman dalam banyak hal, tapi pengalamannya dalam hal membimbing TA itu banyak. Kemudian saya juga dulu pernah praktikum di sebuah industri ya, di perusahaan yang di situ dihadapkan beberapa pilihan juga. Nah, ketika kita merancang sebuah alat misalnya, oh ini ada alat untuk ngepres sesuatu. Nah, kita harus membandingkan nih. Ini pneumatik bisa nggak sih? Hidrolik bisa nggak sih gitu? Kalau pneumatik, kalau elektrik, wah ini gayanya nggak masuk, nggak bisa nih komponennya terlalu mahal. Nggak pilihannya tinggal dua. Kemudian kita timbang-timbang dengan harga dan seterusnya. Kalau dari sisi higienitas bagaimana, penyediaan energinya gampang enggak, mau dipakai di mana. Jadi seperti itu ya. Kemudian muncul satu
pilihan terakhir keputusan misalnya, oh ya udah ini pneumatik aja karena nanti alat ini harus dibawa kemana-mana dan lebih mudah membawa sebuah tabung gas begitu. Dan itu yang dilakukan waktu itu ya untuk alat clamping ya, alat clamping kabel. Itu hasil karya praktikum lah istilahnya. Sehingga membawa satu tabung gas dengan tekanan 40 bar tapi dia bisa dibawa ke atap untuk clamping kabel ya, itu. Kalau hidrolik kan susah sekali nanti. Baterai berapa lama tahannya gitu. Jadi meskipun sama-sama bisa tapi kemudian dari sisi penyediaan energi yang bisa disimpan itu munculnya di pneumatik tadi. Oke, jadi Kira-kira begitu. itu kejadian sungguhan ya? Pernah mengalami sungguhan ya? Iya. Ini Meskipun ada saya bukan satu-satunya orang ya, bukan satu-satunya orang yang terlibat dalam proyek itu. Jadi saya membantu di sana. Dan saya melihat morfologi itu berjalan seperti itu. Ada pengalaman lain mungkin Mas, jadi supaya kita kaya akan pengalaman. Wow. Oh, itu nanti mungkin sambil jalan aja ya, sambil jalan nanti. Ya, nanti Kalau ada kita pengalaman saya korek ceritakan. pengalamannya Mas Wono ya. Jadi kalau saya membayangkan itu ini seperti seorang dokter atau seorang ahli gizi ya, saat dia merancikkan suatu makanan, saat dia merancikkan suatu resep, itu nggak bisa dipatok sama setiap orang meskipun kondisi keadaannya mungkin sama. Jadi misalnya gini, gampangnya kayak COVID gitu ya. Yang si A kena COVID, tapi perlakuannya beda dengan saat si B kena COVID dan si C kena COVID. Nah, yang beredar jadi banyak sekali informasi, tapi itu sebenarnya harus berhati-hati karena kita harus melihat lebih detail dari kondisi itu ya, Mas. Jadi kayak, oh ini kebutuhan untuk portability-nya tadi itu kan kelihatannya sangat tinggi, makanya tingkat apa sih namanya? Makanya bobotnya di bagian bisa dibawa energi yang mudah dibawa kemana-mana itu menjadi sangat besar gitu ya Mas ya. Jadi betul. Oke. Ya. Karena itu jadi requirement list utama ya waktu itu ya. Bahwa alat ini harus portable dan bisa dibawa kemanapun. Jadi itu yang membuat elektrik langsung tersingkir dan hidrolik juga tersingkir lah. Iya. Oke. Oke, ini menarik. Kita bisa sih. lanjut? Ya, boleh. Ya. Baik, kita masuk ke keuntungan ya. Tadi sudah dijelaskan, sudah saya singgung di beberapa pernyataan di sebelumnya, bahwa mengapa hidrolik itu menjadi salah satu tipe penggerak yang bagus ya, dan patut dipertimbangkan. Kenapa? Karena nomor satu, dia meneruskan tenaga yang besar dengan komponen yang kecil. Ya, valve-nya itu kecil, tetapi jangan lihat valve-nya, jangan lihat silindernya, tetapi dengan misalnya kita bayangkan dongkrak. Kita pernah nggak membayangkan bahwa dongkrak yang sekecil itu, kalau kita gerakkan dengan tangan yang tenaganya cuma ringan, bahkan seorang wanita pun bisa untuk memutar dongkrak, itu bisa mengangkat mobil. Itu kan luar biasa sekali. Jadi intensitas tenaganya cukup besar ya. Nah, yang kedua presisi. Ya, presisi. Presisi itu maksudnya gini aja, kalau kita naik lift, kita naik ke lantai 2, kita itu berhentinya di posisi lantai 2 yang sama atau agak naik dikit atau agak turun sedikit. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, presisi ya. Atau kita dalam memasukkan ukuran. Nah, itu presisi enggak nih, misalnya dimasukkan 40 mm, ya dia bergerak ke 40 mm. Nah, ini hidrolik itu cukup baik gitu ya, meskipun masih kalah dengan elektrik, tapi ini hidrolik bisa. Kemudian mampu menghasilkan gaya yang besar. Sudah tidak usah ditanya lagi ya. Itulah kenapa dia dipakai di sistem-sistem yang menghasilkan tenaga yang besar, misalnya ekskavator, dia bisa mengangkat mobil, menghancurkan mobil, melakukan pengeboran dan seterusnya. 4, itu gerak tidak tergantung pada beban. Jadi istilahnya load independent. Kenapa? Cairan itu tidak bisa dikompresi, meskipun bisa itu pun sangat-sangat kecil ya persentasenya, sekitar 0, sekian persen gitu ya. Jadi itu diabaikan. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita pernah praktek pneumatik ya, pneumatik itu kalau kita transfer 1 liter udara ke dalam sebuah silinder,
apakah gerakannya itu juga 1 liter volume. Misalnya volumenya 1 liter tadi ya, tetapi diameternya misalnya 30 mm. Nah, panjangnya yang dihasilkan apakah selalu sama? Ya, tentu saja tidak. Kenapa? Karena udara itu bisa dikompresi, tergantung bebannya itu berapa. Gitu. Ya, tapi kalau hidrolik ditransfer 1 liter, ya udah dia ditransfer 1 liter menghasilkan gerakan yang sevolume 1 liter tadi gitu. Jadi itu selalu seperti itu ya. Jadi dia tidak tergantung dari beban. Ya. Jadi bisa membayangkan saya harap ya. Kemudian untuk kelima itu pengoperasian halus. Ini pasti merefer lawannya ya. Itu pneumatik. Pneumatik itu meledak-ledak karena udara yang dilepaskan itu terjadi suara yang besar. Misalnya kita dengar di bis ya, ketika ngerem. Ngerem itu ada des gitu ya. Di pabrik itu ada das itu berisik. Dalam jumlah besar itu sangat-sangat menjadi noise ya. Tapi ini hidrolik lebih halus, tidak meledak-ledak. 6. Kontrol baik dan pengaturannya mudah. Jadi kita bisa mengontrol sesuatu itu lebih mudah. Misalnya dari sisi kecepatan, ya, kecepatan silinder hidrolik itu lebih mudah dikontrol, ya, karena lebih stabil. Istilahnya kita muter sedikit, dia juga bertambahnya sedikit, itu juga gampang. Pneumatik agak susah karena media udara itu sulit untuk dikontrol. Dia celahnya itu sangat tipis, itu dia juga bisa lolos ya. Kemudian 7, itu menguntungkan apabila digunakan pada sistem yang panas. Nah, sistem yang panas itu maksudnya gimana sih? Lawannya panas apa Mbak Cici? Dingin. Dingin. Nah, apa kaitannya suhu yang dingin itu dengan hidrolik? Mungkin Mbak Cici tahu lah. Kaitannya mungkin sama olinya ya. Kalau air aja, ini air ya. Kalau air aja itu viskositas bisa berubah, apalagi oli. Mungkin seperti itu, Mas. Betul sekali ya. Jadi kaitannya dengan viskositas. Oli yang kental karena suhu dingin, itu kan oli bisa membeku ya. Cairan itu bisa membeku, bisa mengental gitu ya. Seperti minyak goreng itu kalau kita beli, kita masih dalam botol itu agak kental ya viskositasnya. Tetapi ketika kita tuang dalam wajan dan kita panasi menjadi sangat-sangat cair. Viskositasnya menjadi sangat rendah. Ini sama, ketika suhunya rendah, maka oli itu cenderung mengental. Nah, mengental ini dialirkan dalam sebuah sistem, itu ada hambatannya, susah. Seperti kita menyedot sesuatu yang sangat-sangat pekat ya lewat sedotan, itu kan berat ya. Kita bisa membayangkan bahwa usaha pompa untuk mengalirkan oli itu juga berat dalam saluran hidrolik ketika suhunya dingin. Nah, idealnya adalah suhunya itu suhu ruang saja atau misalnya 25 derajat, 26, 30 derajat, 40 itu it's okay lah, tetapi jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin nanti harus ada heater dalam tangki, harus dikondisikan gitu ya. Jadi biar siap pakai gitu olinya. Atau jangan terlalu panas, nanti kalau terlalu panas, nanti kalau dia ditambah dengan sirkulasi menjadi panas lagi, menjadi tidak terkendali dan akhirnya terbakar. Gitu, ini penjelasan awalnya, mungkin nanti bisa dikembangkan dengan pertanyaan. Oke, kembangkan dengan pertanyaan. Atau misalnya ini kita lanjut dulu boleh? Boleh lanjut, karena saya nggak ada pertanyaan. Oke, baik. Oke, kita masuk ke kerugian ya. Karena dengan banyaknya kelebihan tadi pasti ada kerugiannya. Sisi negatifnya ada. Yang pertama adalah polusi lingkungan karena oli yang terbuang. Untuk menjaga oli biar ada dalam sistem hidrolik itu susah sekali. Kenapa? Karena sambungan-sambungan itu menggunakan seal. Ada proses pengencangan, ada proses ulir dan seterusnya yang itu ada celah pasti. Nah, setelah itu dijaga biar tidak keluar dengan seal, tapi seal kan ada umur pakai, ada yang retak, ada yang sobek, ada yang pecah. Apalagi dengan tekanan tinggi dari dalam yang ingin keluar juga,
dan itu mengakibatkan kebocoran. Nah, kebocoran ini yang menjadi masalah. Ya, karena bisa kotor, tidak higienis, terpleset gitu ya. Bahkan bisa terjadi kecelakaan kerja gara-gara oli yang panas itu keluar lewat celah yang kecil ya. Itu menjadi senjata yang sangat berbahaya ya, karena bisa melukai orang di sekitarnya. Yang kedua adalah bahaya terjadinya kebakaran. Karena oli yang disirkulasi dengan angka gesekan di dalamnya dan itu tekanannya sangat tinggi, itu mengakibatkan kenaikan temperatur. Wow. Ketika sebuah sistem itu tidak bisa dijaga pada suhu tertentu, yang saya tahunya itu berdasarkan pengalaman, expert saya pernah bilang bahwa jaga pada kondisi maksimal 50. Jangan biarkan dia naik ya. Maka sistem hidrolik itu ada pendinginnya, pendingin oli, itu penting sekali. Kenapa? Karena ketika 50 itu dilampaui dan dia semakin tinggi dan dipakai terus, disirkulasi terus, tekanannya itu menjadi semakin tinggi, 70, 100, 120, 200, dan akhirnya apa? Seperti minyak goreng yang dipanasi, terkena api, dia langsung meledak begitu. Terjadi kebakaran bisa gara-gara suhu oli yang sangat-sangat tinggi. Kemudian nomor 3, ya betul, ngeri sekali pokoknya. Sensitif terhadap kotoran karena berpengaruh pada kepresisian. Iklannya hidrolik itu adalah presisi. Bahkan dia pengen nyaingi elektrik ya, elektrik dengan segala macam teknologinya itu. Hidrolik itu juga ada aplikasi yang bisa sampai 5 mikron, 1 mikron kepresisian. Tetapi teknologinya harus sangat-sangat baik dan filtrasinya harus sangat-sangat bagus ya. Tetapi ketika ada yang tersumbat, nah kalau kita pernah mandi di shower ada satu lubang tersumbat, itu kan dia menjadi tidak begitu lancar keluarnya. Buntet. Nah, buntet ya, dan itu akan berpengaruh pada gerakan. Gerakannya tidak begitu tepat ya. Oke. Dan keempat itu ada bahaya akibat tekanan berlebih atau overpressure. Kalau pneumatik tidak masalah, ketika dia pecah pun dengan tekanan 6 bar, itu cuman gembos ya, gembos, kemudian dia udara yang bersih itu terbuang-buang. Tetapi tidak ada risiko yang besar kecuali berhentinya proses produksi, ya itu juga besar sih. Tetapi risiko kecelakaan kerjanya lebih kecil. Kalau hidrolik, begitu dia pecah akibat tekanan yang di dalamnya mencapai 200 bar, 300 bar, dan seterusnya, maka itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Itu bisa menjadi alat potong ya, alat potong. Pernah ini ya, tahu pemotongan plat itu dengan cairan ya? Iya, cairan yang dengan tekanan tinggi. Ya, dia dipusatkan dengan tekanan yang sangat tinggi menjadi satu titik saja. Dan panas itu sangat-sangat berbahaya, betul sekali. Sangat berbahaya sekali. Saya pernah melihat wong itu untuk alat cuci mobil saja, dia bisa menyobek kertas kok dengan pengaturan ini ya, celah yang diselang gitu ya. Ini apalagi hidrolik dengan tekanan yang sampai ratusan bar, itu bahaya sekali. 5, itu panas nggak mudah sih? Dipengaruhi ya. Itu kalau panas cairan. Di cairan yang tipis sekali cairan, saya bisa membelah plat gitu tuh. Kalau diukur suhunya cairannya panas nggak sih? Atau cuma benar-benar the power of tekanan dan itu memang lebih the power of pressure ya. Power of pressure. Suhunya normal ya? Nggak sampai 100 derajat itu? Ya, jadi kalau kita belajar mengenai kecepatan ya, kecepatan alir ya. Kecepatan aliran oli itu kan sangat tergantung dari tekanan dan juga luas penampangnya. Oke, tekanan dan luas penampang ya. Betul. Tekanannya kalau kita besar, luas penampangnya kecil, bahkan semakin tinggi gitu ya. Kecepatannya tinggi, makanya dia dipakai kalau selang itu kita pencet ya itu bisa sampai jauh kan, semakin kecil. Flow rate-nya sama, tekanannya seperti itu besar, kecepatan airnya semakin tinggi. Nah, itu bisa untuk memotong sesuatu. Nah, itu bahayanya di sini. Tekanan berlebih itu bisa berlubang satu titik, itu bahaya banget. Kalau lepas itu malah enggak apa-apa karena kecepatan olinya kan enggak terlalu tinggi. Tapi kalau satu titik sobek, nah itu bahaya banget. Itu. Sehingga hidrolik itu ya penting juga untuk dikasih cover gitu ya, untuk yang sesuatu yang penting ya. Tidak dibiarkan lepas. Ya tergantung sih nanti. Kalau suhunya tidak
terlalu ya. Tetapi bisa juga karena suhu yang tinggi di dalam selang mengakibatkan pecahnya ya. Kan suhu menjadi tapi membuat karet menjadi kertas ya. Tapi nggak sampai ekstrim gitu Kalau ya. itu dipakai ya betul. Itu butuh proses panjang kan ya. Panas itu. Sebelum lanjut Mas, kalau boleh tanya, Ya. itu tadi ada bahas tentang suhu juga kan di nomor 2 ya, bahaya terjadinya kebakaran. Kita jaga di suhu 50. Nah itu gimana ya caranya? Kita maksudnya apakah ada alat ukur yang bisa membuat kita memantau apakah pengaturan suhu di dalam itu berfungsi dengan baik atau enggak? Kayak kalau tekanan kita pakainya kan pressure gauge atau manometer. Tapi kalau ini suhu, apakah ada temperaturnya yang bisa kita lihat atau cuma dari sisi safety atau gimana gitu? Kalau temperatur itu bisa ada sensor ya. Temperatur suhu kita tanam di tangki dan kita bisa monitoring lewat program yang kita buat misalnya dengan PLC, microcontroller atau apa. Itu ada alat ukurnya. Ada juga yang secara manual, visual ya. Itu di tangki itu ada oil level indikator yang di sampingnya itu ada temperaturnya. Orang itu bisa memantau suhu penggunaannya berapa. Nah, kalau kita harus memantau seperti itu kan sulit. Nah, kadang-kadang seringkali ya dengan menambahkan uang gitu ya, itu kita bisa membeli sistem pendinginan. Beberapa sistem yang bisa ditemukan misalnya oli yang kembali sebelum kembali ke tangki ya, karena akan nanti disirkulasi, itu dia masuk seperti di pipa yang dibentuk spiral atau usus besar itu ya, kayak labirin gitu ya. Nah kemudian di sisi luarnya dikasih kipas angin gitu ya, kasih kipas angin biar dia dingin. Kemudian ada juga yang dia pendinginnya dengan air yang disirkulasi juga. Nah air yang terkoneksi dengan pipa ini kan menjadi hangat. Nah air itu nanti ada teknologi kayak sealer gitu ya, untuk mendinginkan juga airnya biar nanti panasnya bisa terbuang begitu. Itu contohnya. Kalau yang paling efektif itu metode pendinginannya apa Mas? Atau masih berkembang ya? Kalau kalau dengan kipas itu cukup membantu. Saya pernah melakukannya, tidak membeli kipas yang khusus tapi dikasih fan itu ya di tangki itu saya kipasi semalaman. Itu cukup membantu. Kalau yang cukup signifikan mengurangi itu ya, itu cairan pasti, air. Nggak ada yang modelnya pakai kayak refrigeran kayak di pneumatik, Mas? Kalau itu suhunya terlalu ekstrim, Mbak. Jadi sebenarnya yang kita dinginkan kan tidak se ekstrim itu ya. Cuma Jadi dinetralisir ya. pendingin ini kan benar. Jadi kan kita cuma pengen menjaga misalnya dari suhu ruang itu 25, 30 itu ya, atau 33 tergantung dari ambient temperatur di sekitarnya sih. Kalau di gurun ya bisa sampai 48 ya. Nah, itu dijaga biar di situ terus dengan kipas gitu. Tidak dalam kondisi dia sudah 300 derajat kemudian kita kipasi ya, itu kan nggak ngejar nanti. Itu dari awal sudah nyala kok. Tapi kalau itu sistem itu rusak itu berarti harus sering dicek atau enggak? Maksudnya kalau air service unit ada filter, itu bagian yang krusial harus sering di maintenance, dicek secara berkala. Apakah bagian pendinginan ini juga harus dicek berkala? Mungkin tiap minggu atau tiap bulan. Apakah kalau tiap minggu kayaknya kalau dipakai terus juga bahaya ya. Mungkin tiap hari harus dicek apakah ini udah berjalan atau enggak. Iya gitu. Atau gimana? Ini soal maintenance ya berarti? Maintenance ya. Kalau kita membayangkan radiator mobil ya. Radiator mobil kan bekerjanya dengan cairan juga. Dan dia mendinginkan mesin kan. Dia dialirkan dalam blok mesin itu, kemudian dia melewati radiator plat itu ya. Plat yang di dalamnya ada spiralnya, dialirkan ke situ dan dikipasi kan. Nah itu menjaga agar suhu airnya itu kembali ke ya tidak panas banget lah. Bisa dikurangi dengan udara seperti itu. Jadi kerusakannya gimana ya? Kadang-kadang kan air yang digunakan itu menjadi kotor, kemudian menyumbat, ada kerak dan seterusnya itu harus. Karena kalau enggak nanti cairan yang mengalir di dalamnya tidak lancar gitu. Jadi
Itu yang kadang dicek ya. Oke, berarti mirip seperti kita Betul. merawat mobil, radiatornya mobil ya. Dan Iya, begitu. Betul. Oke, berarti ya kita lanjut. ke nomor 5 ya, mudah dipengaruhi perubahan temperatur. Ya, ini menjadi kekurangannya. Kenapa? Karena kita bayangkan kalau misalnya energi oli itu viskositasnya berubah ya. Kita minum sesuatu yang encer banget seperti air putih, kemudian setelah itu diganti dengan sesuatu yang lebih kental misalnya susu kental manis atau sirup ya. Itu menjadi berat. Nah, itu menjadi gerakan di dalam sistem hidrolik itu tidak begitu stabil gitu loh. Jadi kalau pas dia kental sekali dia lambat. Tapi kalau dia sudah encer, panas, dia sangat-sangat ringan gitu ya, mudah bergerak. Itu menjadi sistem hidrolik tidak bisa stabil gitu loh, tidak bisa stabil. Beda dengan elektrik yang dia mau suhu panas, suhu rendah ya tidak masalah. Kalau ini masalah kestabilan aja sih. Tapi yang penting tadi ya, suhunya bisa dijaga pada kondisi seperti itu terus, maka hidrolik sistem itu hanya perlu di running di awal kok. Setelah itu, setelah suhunya stabil, dia bisa dipakai dengan lancar ya. Tapi itu untuk sistem-sistem yang butuh buat siklus ya. Kalau buat cuman ngangkat, menurunkan, setelah itu didiamkan gitu, nggak ada masalah sih untuk viskositas. Keenam itu untuk efisiensinya nih, efisiensinya hidrolik itu bermasalah sih. Kenapa? Karena oli yang ditransfer itu ada hambatan. Dan hambatannya itu sulit untuk diukur ya. Sulit untuk dihitung secara teoritis itu susah sekali. Kenapa? Karena oli yang ditransfer melewati saluran kecil, ada belokan, itu mengurangi pressure loh. Ada pressure yang terbuang. Jadi misalnya dari titik A dekat pompa itu 100 gitu ya, 100 bar. Dia melewati jalan buntu, ada belokan, ada pertigaan, ada masuk ke valve kecil sekali keluar, dan di ujung silinder dicek itu lah kok cuman tinggal 94. Yang 6 bar kemana gitu ya. Yang 6 bar hilang di jalan. Ada hambatan-hambatan yang dia nari pajak mengkorupsi dikit-dikit ya. Nah itu mengakibatkan sistem hidroliknya. Maka penyambungan hidrolik itu sangat-sangat harus diperhatikan ya, tentang dimensi saluran, dan harus diminimalisir sebanyak mungkin ya tipe-tipe sambungannya ya, agar hambatannya bisa dikurangi. Oke, kalau pneumatik sih nggak terlalu diperhatikan ya, dia pakai T, pakai ini, karena dia lebih fluid ya, lebih mudah mengalir dalam selang, sehingga no problem. Nggak terlalu berefek ya? Gitu Mbak. Ya, ada efeknya tapi diabaikan karena diabaikan. Ada sedikit tapi tidak terlalu signifikan ya. Oke, tidak terlalu penting lah. Pertanyaan terakhir Mas. Saya tahu kenapa tidak terlalu penting di pneumatik. Kenapa di pneumatik itu tentang kehilangan tenaga itu tidak terlalu dipusingkan. Kenapa, Mas? Itu kenapa? Karena ya yang dipentingkan di pneumatik itu tenaganya oke ya, tetapi lebih ke kecepatan dan keragaman gerak ya. Jadi kalau misalnya di awal kok ini cuma 5,8 harusnya 6, ya udah tinggal ditambahi aja di bagian service unitnya kan tidak masalah gitu. Jadi Oke, seperti itu. Karena itu bukan yang utama ya, maksudnya tenaga yang besarnya itu bukan yang utama ya, ya penting tapi ya penting tapi betul. Enggak sepenting itu, maksudnya ya bukan yang utama. Oke, sebelum diakhiri ini boleh nggak Mas, pengalaman selama di lab PH mungkin atau selama bergelut dengan hidrolik, keuntungan atau kerugian, keuntungan apa yang pernah dirasakan kalau ada, tapi karena training unit ya, jadi aku juga nggak tahu, mungkin belum terlalu merasakan
Dan kerugian apa yang pernah dialami gitu? Cerita pengalaman. Di lab ya? Ya. Di lab. Kalau keuntungan menggunakan hidrolik ya? Iya, kayaknya Hidrolik itu keuntungannya apa ya? Dia sistemnya lebih simpel. Hidrolik itu sistemnya lebih simpel karena cuma dari tangki, elektrik, motor, pompa, pressure relief valve, check valve itu simpel. Gerakannya hidrolik itu nggak macam-macam. Cuman dihasilkan cuman maju mundur gitu, tapi butuh pengetahuan untuk ngatur tenaga sama flow rate-nya ini ya. Gaya dan flow rate-nya itu. Pressure sama flow rate itu butuh pengetahuan tentang safety juga ya. Itu kerugiannya hidrolik males kalau bongkar, Mbak. Jadi kotor beroli, itu menyebalkan, netes-netes dan tangan kotor. Itu butuh effort yang tinggi kalau misalnya ada sebuah komponen rusak harus bongkar itu harus berkotor-kotor ya di situ jadi ya kalaupun metik bersih ya. Iya. Jadi hidrolik itu dalam sebuah mesin misalnya mesin press atau mesin apa ada yang rusak itu harus dianalisis dulu. Itu kira-kira penyebabnya di mana sehingga kita bisa ngasih obat yang tepat. Oh, bagian ini dilepas, itu butuh perjuangan, dibongkar, sealnya diganti, ya itu butuh perjuangan gitu loh. Jadi kalau salah bongkar, oh ternyata nggak apa-apa no. Berarti yang tadi ya, yang itu tadi harusnya ya. Oh iya mungkin yang itu ya, bongkar bongkar semuanya saya. Wah itu bisa gila gitu. Butuh kemampuan analisis ya. Dan kalau diganti kan sayang kan mahal-mahal tuh. Iya. Kalau pneumatik kadang-kadang komponennya hanya 300.000 ya udah ganti aja buat stok ini ya. Nanti itu lebih gampang dianalisis juga lebih mudah. Iya meskipun yang saya sering lihat memang kalau pneumatik kayaknya seringkali meskipun yang diomongkan bisa diganti satu set tapi yang seringkali masalah lakukan tuh nge-repair bagian per bagian, mengambil bagian yang bisa dipindah ke sini, di otak-atik kayak main puzzle gitu dan ada analisisnya. Oh kalau ini masalah berarti ini kira-kira yang masalah di sini gitu. Kalau hidrolik lebih susah ya menganalisisnya. Kalau menganalisis sebenarnya sama aja, Mbak. Cuman butuh effort lebih karena lebih besar bergelut dengan kotor, gede-gede oli kotor gitu. Jadi kadang-kadang malesnya di situ sih. Kalau merepair ya sama aja kalau sih. kerugian yang berhubungan dengan bahaya gitu pernah terjadi nggak sih di lab? Atau praktek hidrolik itu selalu aman-aman aja, cuma bayanganku aja yang itu serem gitu? Tentang overpressure ya. Saya pernah menjumpai kasus karena sistem hidroliknya training unit yang kita beli itu ternyata tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan yang baik. Kemudian mahasiswa mengatur dengan tanpa pengetahuan, jadi ngawur, sehingga yang terjadi adalah dia olinya itu bocor ya. Bocornya itu sampai keluar dan mengotori ruangan gitu ya. Bukan sesuatu yang berbahaya sih, tetapi cukup merepotkan karena dia mengotori ruangan dan pernah juga elektrik motornya rusak ya, kondensatornya karena dia overload. Ternyata mahasiswa mengatur tekanannya terlalu tinggi dan motornya tidak kuat untuk memompa gitu ya. Jadi yang akibatnya adalah kapasitornya menjadi terbakar begitu. Jadi seperti itu sih. Jadi memang penting untuk hidrolik itu utamanya safety. Kasihan operator kita kalau dia dikasih alat atau sistem hidrolik yang nggak aman. Operator kita kan kadang-kadang nggak tahu ini diputar efeknya apa. Bagi kita engineer harus lebih tahu dan memikirkan keselamatan mereka begitu. Itu sih pengalamannya. Kalau tadi overpressure katanya sebenarnya nggak terlalu bahaya, cuma kotor repotnya sebenarnya nggak bahaya ya. Bayangan saya karena itu oli yang keluar yang muncrat itu panas dan bertekanan. Itu nggak seperti itu ya tapi. Oh gini, ini konteksnya di lab ya. Lab itu sistem hidroliknya hanya bekerja 1 menit, 2 menit, 3 menit
Enggak selama 1 jam dinyalakan terus kan enggak. Dan gini, untuk laboratorium itu tekanan maksimal yang diizinkan adalah 70 bar. Jadi tidak terlalu tinggi. Kalau di industri sana saya pernah instalasi itu sampai 300 bar gitu. Ya, saya mikir-mikir kalau melakukan kesalahan 300 bar bocor bagaimana begitu. Dan kalau yang di lab hanya 70 bar dan dia kondisinya tidak panas. Jadi itu murni oli yang keluar, oli. Lebih ke kotor, kotor dan membersihkannya susah. Tapi itu bahayanya kadang-kadang kalau dia kena ke device yang penting, misalnya laptop atau komputer Mata gitu gitu. yang dia masuk mata, Oh. ya kelilipan oli ya lumayan pedes ya. Itu bahaya juga ya. Ya, bahaya. Kalau dibilang bahaya, bahaya sih Mbak. Iya, kalau konteksnya sampai ke mata ya. Membayangkan aja Bahaya. kayak kehujanan tapi oli gitu loh. Jadi Oli. tapi itu tadi 70 bar ya. Berarti kalau 75 bar itu sebenarnya udah nggak diperbolehkan ya di lab itu. Belinya biasanya 70 sih. Oh 70 iya. aja. Dan kita pakainya hanya 50 kok. Kita Tapi kan pakainya hanya 50. 50 bar itu keluar gitu tuh kalau kena misalkan kayak kita dihantam sesuatu yang 50 bar itu apa enggak ya udah cukup sakit ya Mas? Kena hujan olinya itu Dihantam. sakit nggak sih? Pernah nggak sih Mas? Kan Oh, itu waktu itu tergantung dari celah ya. Itu untungnya nggak kena orangnya. Nggak kena orang. Jadi dia muncratnya itu ke atas, ke atap ya. Ke atap kemudian kayak hujan gitu. Di hujan gerimis oh jadi di udah turun lagi ruangan. ya pressure-nya udah nggak tinggi pressure-nya jadi kotor karena Iya, kayak hujan gitu ya. kena hujan. Tapi dia muncratnya ke atas. Kalau muncratnya ke arah orang dan jarak dari lubang ke orangnya bisa pendek, itu bisa terluka lah orangnya. Itu. Oke ya, berarti kalian yang mau praktek jangan takut, tapi tetap berhati-hati, diikuti Hati-hati. semua instruksi safety-nya, Betul. instruksi keamanannya. Oke, terima kasih Ya, Mas buat penjelasannya. Ini kayaknya slide terakhir ya, atau ada lagi Mas? slide terakhir. Slide Oke, terakhir. Setelah ini ada bahasan yang lain. wow, oke, kita Ini kembali dulu, ya. bocorannya tutup dulu. Ya. Oke, terima kasih Mas Akmono. Ada kata-kata terakhir mungkin? Kata-kata terakhir, Halo? kata-kata penutup, ya. Gimana? Halo, Ada hal? apakah saya terputus? Oh, nggak tahu. Tadi saya tanya Mas Akmono, apakah ada kata-kata penutup gitu? Oke, ini sepertinya Mas Akmono tidak ada kata-kata penutup, jadi saya akhiri aja. Terima kasih sudah mendengar, belajar, semoga berguna ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan salam kita, salam satu nusa, satu bangsa.